Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hari Fikih Hantoro di YouTube channel X-School Indonesia. Halo bosku semua, apa kabar bendahara bos, operator pengelola dana bos, dan apa kabar kepala sekolah di seluruh Indonesia? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan informasi kepada teman-teman semua terkait dengan pengelolaan dana bos di tahun 2021. Catat tahun 2021 berarti tahun depan ya. Nah, di tahun 2021 ada apa sih? Ada perubahan apa? Ada informasi apa? Nah, maka dari itu tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Jangan lupa kalau suka di like, di share, dan di subscribe. Oke, langsung saja kita ke informasinya. Nah, di sini saya sudah membaca berita dari beberapa sumber terkait dengan pengelolaan dana bos di tahun 2021. Nah, isu yang cukup kencang untuk di tahun 2021 ini terkait dengan adanya perubahan metode penghitungan dana bos pada tahun 2021. Nah, kalau teman-teman cek beritanya ataupun sudah baca di sosial media, yuk kita bahas lagi ya. Kita bahas bersama. Cek di portal berita republika.co.id. Di sini ada judul besarnya Nadiem ubah metode perhitungan dana bos pada 2021. Berita ini diterbitkan di hari Rabu tanggal 23 September 2020. Selanjutnya kita cek di portal berita lainnya di jawapost.com. Nah, dengan judul Perhitungan dana bos berubah tak berdasarkan jumlah siswa lagi. Nah, sudah kita dapat ya jawabannya di sini. Perhitungan dana bos berubah tidak berdasarkan jumlah siswa lagi. Berita ini diterbitkan di tanggal 23 September 2020. Selanjutnya kita cek lagi di kontan.co.id ya. Di sini ada kontan.co.id. Kabar gembira, dana bos untuk sekolah di daerah terpencil dan terluar akan naik. Oke, itu kabar gembiranya untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T. Apa itu 3T? Kita belajar bareng-bareng ya. Kita cari di Google, apa itu 3T? Daerah 3T merupakan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi daerah-daerah yang kurang beruntung lah ya, berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar di Indonesia, yang aksesnya mungkin masih cukup sulit, susah untuk menuju daerah-daerah ini. Nah, kalau kita baca lebih dalam di berita republika.co.id ini, Nadiem ubah metode perhitungan dana bos pada 2021. Di sini ada keterangannya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mendikbud Nadiem Anwar Makarim mengubah metode perhitungan dana bantuan operasional sekolah pada 2021. Kabar gembira bagi sekolah dalam perhitungan dana bos. Sebelumnya, dana bos dihitung berdasarkan satuan yang tetap, satuan yang berdasarkan jumlah murid di sekolah itu, ujar Nadiem dalam rapat kerja dengan Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta. Metode perhitungan dengan berdasarkan jumlah murid tersebut, kata Nadiem, terlihat adil. Kenyataannya di lapangan yang terjadi ketidakadilan. Oke ya, itu dari versi Mas Menteri ini. Di tahun 2020 ini dan tahun-tahun sebelumnya, penerimaan dana bos itu masih berdasarkan jumlah murid yang ada di sekolah. Nah, mungkin orang menilainya itu sudah bentuk yang adil. Tapi setelah kita melihat di lapangan, kenyataan di lapangan, itu justru ketidakadilan. Ketidakadilannya di mana? Yuk kita lanjutkan. Kenyataannya di lapangan yang terjadi ketidakadilan, terutama pada sekolah yang muridnya sedikit dan sebagian besar berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dalam kurung 3T. Nah, jadi ada ketidakadilan untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T, yaitu tertinggal, terluar, dan terdepan Indonesia. Nah, kenapa seperti itu? Begini, saya sampaikan contohnya secara gampang ya.
untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah sudah ramai, sudah maju, yang istilahnya sudah padat pemukimannya, banyak masyarakatnya, banyak manusianya, di situ sekolah pastinya jumlah muridnya atau siswanya banyak. Nah, karena perhitungan penerimaan dana BOS itu masih berdasarkan jumlah murid yang ada di sekolah, maka sekolah yang jumlah muridnya banyak akan menerima dana BOS-nya besar. Oke ya, karena perhitungannya berdasarkan jumlah murid. Selanjutnya untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T, yang tertinggal, terluar, dan terdepan Indonesia ini. Bisa dibilang secara geografis dia ada di pinggir-pinggir Indonesia, ada di pelosok, ada di pedalaman, ada di daerah tertinggal. Otomatis bisa kita lihat sekolah tersebut jumlah siswanya sedikit. Otomatis penerimaan dana BOS-nya kecil karena jumlah siswanya hanya sedikit. Nah, di sini ada ketidakadilan terkait penerimaan dana BOS, yang mana sekolah yang sudah maju, yang sudah ada di daerah maju, secara fasilitas, sarana dan prasarana sudah terpenuhi, terus menerima dana BOS yang besar pula karena jumlah siswanya atau jumlah muridnya banyak. Sedangkan untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah tertinggal, dari segi sarpras masih penuh dengan keterbatasan, terus akses ke sekolahnya juga susah, dan penerimaan dana BOS-nya kecil pula. Nah, disitulah yang menjadi titik perhatian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bagaimana caranya agar sekolah-sekolah yang di daerah tertinggal ini, di daerah 3T ini bisa berkembang dan maju lebih cepat. Seperti itu ya. Kalau di daerah yang maju kan otomatis daerahnya sudah maju, jumlah siswanya, muridnya banyak, pertumbuhan atau perkembangan kemajuan sekolah itu bisa diangkat dengan cepat. Sedangkan untuk di daerah-daerah yang tertinggal ini, kalau tidak ada perhatian khusus dari pemerintah, maka dia akan sangat sulit untuk maju dan berkembang agar sekolahnya ini bisa lebih baik lagi. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itulah kenapa di tahun 2021 ada perubahan metode perhitungan dana BOS yang akan diterima sekolah. Jadi tidak berdasarkan jumlah murid yang ada di sekolah lagi. Terus dengan adanya rencana atau kebijakan baru ini, apakah ada sekolah atau pihak yang dirugikan? Jawaban dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, kalau kita baca berita di kontan.co.id ya, di situ tidak ada sekolah yang ataupun pihak yang dirugikan. Justru malah ada sekolah yang jumlah penerimaan dana BOS-nya bertambah atau naik, yaitu khusus untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T. Oke, kita cari ya beritanya di kontan.co.id yang dengan judul Kabar Gembira, dana BOS untuk sekolah di daerah terpencil dan terluar akan naik. Ini saya mendengar beritanya, alhamdulillah, dan semoga ini benar-benar bisa terrealisasi ya, tidak hanya sebatas rencana dan berakhir wacana, seperti itu. Oke, di sini, nah di sini kutipannya di sini artinya ini ya, di sini ya, saya bacakan. Artinya dana BOS bagi tiap sekolah tak akan berkurang. Catat ya, dana BOS yang sudah diterima sekolah baik itu nanti di daerah maju, daerah tertinggal, tidak akan berkurang. Yang daerahnya sudah maju tidak akan berkurang penerimaan dana BOS-nya. Jadi jangan ribut. Oke. Selanjutnya kita lanjutkan. Bahkan justru akan ada penambahan dana BOS bagi sekolah yang ada di daerah, terutama daerah 3T, terluar, tertinggal, dan terdepan. Nah, jadi ada penambahan dana BOS khusus untuk di sekolah yang ada di zona 3T. Oke ya, tertinggal, terluar, dan terdepan. Alhamdulillah, semoga ini benar-benar bisa terrealisasi. Nah, terus yang perlu dibahas, ini kalau ada perubahan perhitungan dana BOS di tahun 2021, lalu variabel apa yang akan digunakan untuk
perhitungan penerimaan dana BOS 2021 kalau bukan berdasarkan jumlah murid. Nah, kalau di sini saya baca beritanya dari kontan.co.id. Nah, dari awal ya, gitu. Nah, di sini jika sebelumnya dana BOS menggunakan cara hitung hanya berpatokan pada satu variabel yaitu indeks banyaknya jumlah siswa, kini Nadiem menyebutnya ada dua variabel. Oke ya. Jadi ada dua variabel yang digunakan untuk menentukan perhitungan penerimaan dana BOS di sekolah. Selanjutnya saya bacakan. Pertama, cara hitung BOS akan mengacu pada indeks besaran jumlah peserta didik. Jumlah peserta didik yang ada di sekolah. Oh, berarti masih digunakan tadi ya. Jumlah murid ataupun jumlah peserta didik yang ada di sekolah masih digunakan. Tapi ada satu tambahan variabel lagi. Dan kedua adalah mengkonfigurasi dengan indeks kemahalan konstruksi dalam kurung IKK dari Badan Pusat Statistik. Oke, jadi kita dapat jawabannya. Variabel yang kedua yang digunakan untuk perhitungan dana BOS yang akan diterima sekolah yaitu berdasarkan indeks kemahalan konstruksi dalam kurung IKK dari Badan Pusat Statistik. Jadi ada kolaborasi data ini antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Pusat Statistik. Ya, kita tunggu saja nanti bentuknya seperti apa dan rumus atau formula perhitungannya bagaimana, kita tunggu kelanjutannya. Pasti nanti saya sampaikan di video-video berikutnya. Nah, jadi seperti itu tuh ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Ada dua variabel. Yang pertama yang menentukan penerimaan dana BOS sekolah itu jumlah peserta didik atau murid yang ada di sekolah, dan yang kedua berdasarkan indeks kemahalan konstruksi yang mana itu dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Ada kolaborasi data antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Badan Pusat Statistik. Semoga berjalan lancar dan baik. Selanjutnya, nah, yang perlu kita tanyakan dananya dari mana? Itu ya. Kalau nantinya ada penambahan penerimaan dana BOS untuk di daerah 3T ini ya. Untuk sekolah-sekolah yang berada di daerah 3T. Oke, keringatan ini, maaf bosku. Oke ya, saya ulang. Dananya dari mana? Nah, di sini di berita dijelaskan, adapun untuk tambahan dana BOS bagi sekolah yang berada di daerah 3T, dijelaskan Nadiem akan diperoleh dari realokasi sebesar 2,5 triliun dari BOS afirmasi dan BOS kinerja. Nah, jadi ada realokasi sebesar 2,5 triliun dari BOS afirmasi dan BOS kinerja yang nantinya itu mungkin akan dialokasikan untuk sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T. Tertinggal, terluar, dan terdepan. Semoga sekolah-sekolah ini ya segera terangkat dan segera memiliki fasilitas yang bagus, sarpras yang bagus, terus guru-guru yang baik. Nah, dan sekolah-sekolah ini bisa cepat maju begitu. Nah, seperti itu informasinya teman-teman terkait dengan perubahan perhitungan dana BOS di tahun 2021. Semoga ini rencana baik bisa berjalan dengan lancar, bisa benar-benar terrealisasi ya, karena tujuannya untuk memajukan sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T. Dan untuk sekolah-sekolah yang sudah ada di daerah maju, daerah yang sudah ramai dan jumlah siswanya sudah banyak, tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir terkait dengan pengurangan ataupun penurunan jumlah dana BOS yang akan diterima di 2021. Tidak perlu khawatir, di berita ini, di informasi ini tidak dijelaskan ada pengurangan, tapi justru akan ada penambahan untuk sekolah-sekolah yang ada di 3T. Untuk sekolah-sekolah yang ada di kota, di daerah yang sudah maju, akan tetap menerima sama berdasarkan jumlah murid ataupun peserta didik yang ada di sekolah. Semoga saja, kita doakan rencana baik ini segera terrealisasi dan 2021 sekolah-sekolah di daerah 3T semakin maju. Amin. Sekian yang dapat saya informasikan ya teman-teman. Apabila ada
penyampaian informasi yang kurang tepat dari saya mohon koreksinya, silahkan ketikkan di kolom komentar. Dan informasi ini kita bagikan sebanyak-banyaknya ke orang tua siswa, ke kepala sekolah, bendahara, terkait dengan pengelolaan dana BOS 2021 agar kita lebih siap, kita punya persiapan yang lebih baik menyambut pengelolaan dana BOS 2021. Saya yakin pasti akan banyak perubahan lagi. Kita tunggu dan kita harus bersiap-siap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di share, dan di komen di bawah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe bosku. Terima kasih. Assalamualaikum.